sepertinya bermimpi mendapatkan sesuatu dari kekisruhan yang sedang terjadi di PBNU ini. Jadi seolah-olah adanya kisruh di PBNU yang sekarang ini terjadi itu karena PBNU kena azab. Sampean itu gara-gara dibilang wali sama si Imad, malah jadi kacau akalnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Wali versi Imad Al-Dagelani Wal-Kazabi memberikan komentar terkait kekisruhan yang ada di PBNU saat ini. Namun komentarnya sepertinya ada udang di balik batu. Mbah Roma ini sepertinya bermimpi mendapatkan sesuatu dari kekisruhan yang sedang terjadi di PBNU ini. Roma, kamu memang menggemaskan, Roma. Bentar ya, kita cari videonya dulu ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ini videonya. Tapi di ujung ulang tahun yang ke-100 ini terjadi suatu peristiwa yang memalukan, menyedihkan, yaitu di mana Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar membuat surat pemecatan dengan dasar rapat harian dari Suriah, memecat ketua PBNU, ketua Tanfiziyah, kalau tidak salah pada tanggal 23 November, bahwa saudara ketua umum PBNU yaitu Gus Yahya harus mengundurkan diri, kalau tidak diberi waktu 3 hari akan dimundurkan, dipecat. Ini dengan dasar bahwa menurut Rais Am Ketua PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf telah melanggar etika organisasi, yaitu masalah ketika Gus Yahya mengundang seorang tokoh Zionis yang bernama Peter Berkovich di dalam acara AKN, Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Yang kedua mengenai tata kelola keuangan PBNU, terutama yang ada isu yang viral pengelolaan dari 100 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke. Kemudian Gus Yahya membalas tidak mau mundur kecuali dalam muktamar, dan Gus Yahya Stakuf mengadakan rotasi di dalam Tanfiziyah, merotasi sekjen saudara Saifullah Yusuf dan merotasi bendahara umum juga. Terjadilah suatu goncangan di PBNU, dan ada isu juga masalah pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah. Ini juga menjadi satu hal yang membuat kegoncangan PBNU. Lalu banyak analisa kenapa hal ini terjadi. Tapi menurut saya analisa yang paling kuat ini adalah satu istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah satu hukuman yang ditunda karena manusia atau kelompok atau sebuah bangsa telah mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبتلسون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ketika mereka telah melupakan peringatan-peringatan dari Allah, maka Allah bukakan lagi keberhasilan mereka. Allah tambah lagi keberhasilan mereka, sampai mereka merasa senang, bangga, dan sombong. Maka saat itulah Allah jatuhkan azab sampai mereka tidak berdaya. Lalu apa yang menjadi pemicu daripada azab ini, hukuman ini? Diyakini oleh banyak pihak adalah masalah polemik nasab yang tidak dituntaskan oleh PBNU. Oh, jadi seolah-olah adanya kisruh di PBNU yang sekarang ini terjadi
itu karena PBNU kena adab. Kata walinya Imad ini, karena polemik nasab Alawi tidak dituntaskan oleh PBNU. Pedangdut lagi ceramah. Diyakini oleh banyak pihak, sepertinya seperti itu katanya. Banyak pihak tuh yang mana orangnya? Cuma sampean doang yang bilang. Segerombolan kalian aja itu orang-orang yang cuma mau dibodohin sama Imad dan sampean. Orang kalau nggak punya malu ya begini nih. Sudah jelas-jelas NU mengeluarkan edaran kalau PWILS bukan NU. Artinya itu udah tuntas menurut PBNU bahwa tesis Imad dan gerombolannya itu tidak terpakai oleh PBNU. Berarti udah tuntas. Terus sampean maunya PBNU dukung tesis dagelannya Imad gitu. Sampean pikir orang-orang di PBNU bisa dibodohi gitu? Aduh, walinya cuma beberapa orang aja yang kena virus Imadiyah. Itu pun orang-orang yang nggak potensi di struktural PBNU. Nggak lama lagi juga udah nggak jadi pengurus. Paling nggak lama lagi juga nggak jadi pengurus lah. Terus apalagi tadi ya, istidraj ya, istidraj itu kan terjadi bukan hanya pada suatu kelompok kan, atau terjadi di suatu organisasi, bisa saja terjadi di individu seseorang, personil seseorang, pribadi seseorang. Nah, coba deh, Anda sedang mengalami itu atau tidak, Mbah Roma? Polemik nasab yang katakanlah diawali oleh penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu yang telah membongkar secara ilmu nasab, ilmu sejarah, bahwa ternyata kaum Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Imad punya ilmu nasab dari mana? Belajar ilmu nasab di mana? Belajar ilmu nasab sama siapa? Siapa guru ilmu nasabnya Imad? Mbah Roma. Sampean itu gara-gara dibilang wali sama si Imad malah jadi kacau akalnya. Wali itu nggak banyak ngomong, apalagi ngomongnya ngawur. Lagian yang tahu wali Allah itu ya wali Allah. Ya mungkin yang tahu wali hasud ya wali hasud lagi. Sudahlah gerombolan kalian itu, jangan mimpi mau mempewekan NU. Dan sampean nih Mbah Roma, wali versi Imad, Anda kan katanya keturunan Sayyidina Hasan.
menurut Nakobah Mogi kalau tidak salah ya. By the way, udah tes DNA belum nih Mbah Roma? Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.